النجاسة. قال عثمان السويفي: والمراد بالنجاسة الوصف الملاقي للمحل سواء كان نجاسة عينية وحكمية. المغلظة أي ما تنجس من الطاهرات بلعابها أو بولها أو عرقها أو بملاقاة الأجزاء بدانها مع توسط رطوبة من أحد الجانبين. تطهر بسبع غسلات. Al-mughalladzatu tathuru, bukan tudharu, tathuru bisab'i ghasalatin ta'abbudan wa illa fayakfi min haitsu zawalin najasati marratan wahidatan haitsu zalatil awsafu biha ba'da izalati ainiha, wa hadha muwafiqun lima qalahu Ibnu Hajarin fil Minhajil Qawimi was-Sayyidil Murghafi fi Miftahi Falahil Mubtadi haitsu qala wa innama yu'tabaru sab'u ba'da zawalil aini famuziluha wa in ta'addada wahidatan wa in ta'addada wahidatun wa taqtafi bis-sab'i wa in ta'addada al-waluhu aw kana ma'ahu najasatun ukhra. Intaha. Walladhi tamadahu al-ulama'u huwa ma sahhahahu an-Nawawi wa qalu walau lam yazul ainun najasati illa bisitti ghasalatin mathalan husibat wahidatan. Wa sahhaha ar-Rafi'i fi syarhi as-saghiri al-musamma bil azizi ala al-wajizi lil Ghazali innaha husibat sittu ghasalatin. Wa qawwahul Asnawi fi Muhimmatil Muhtaji. Wa qala al-Bajuri wa ammal wasfu falau lam yazul illa bisittin husibat sittan ihdahunna ay ihdas sab'i walau al-akhirati biturabin ay mamzujatan biturabin tahirin lakinil ula wal hasilu annal masja lahu thalathu kayfiyatin. Al-ula ayyam zajal ma'u wat turabu ma'an thumma
thumma yudi'uha ala mawdi'in najasati hadhihi afdalu kaifiyatil masjid bal mana al-Asnawi ghaira hadal kaifiyati wa fi hadal halati law kanatil awsafu mawjudatan min hadhihi afdalu mawjudatan min ghairi jirmin wa subba alaihi al-ma'ul mamzuju bit-turabi fa in zalat bitilkal ghaslati khusibat wa illa fal muradu bil aini fi qawlihim muzilul aini wahidatan wa innal adada ma yashmalul awsafa wa illam yakun jirmun. As-saniyatu ayyudha at-turabu ala mawdi'in najasati thumma yudha'ul ma'u alayhi wa yumzaja qabla al-ghusli wa fi hadhihi al-halati yushratu wa fi hadhihi al-halati syurita zawalu jirmin najasati wa wasfuha min ta'min wa launin wa rihin qabla al-wad'i. As-salisatu aqsus saniyati ayyudha al-ma'u awalan thumma at-turabu wa yumzaja qabla al-ghusli kama marra fi hadhil halati la yustaratu jawalu awsafin najasati wala jirmuha awalan li'annal ma'a aqwa bal huwa muzilun wa innamat turabu syartun la yadurru fi hatainil halataini baqa'u rutubatil mahalli wa in kanat najisan idit tahurul waridu alal mahalli baqin ala tahuriyatihi li'annal warida lahu quwwatun wa la yakfi at-turabu alal mahalli fi ghairi ayyutbi'ahu bima'in wala mazjuhu bi ghairi ma'in wala mazju ghairi turabin tahurin ka usnanin wa turabu najisin wa musta'malin fi tayammumin aw ghasalatun nahu qalbin wal usnanu bi dhammil hamzah wa kasriha wa fathiha wa huwa naw'un minal hashisi wal wajibu minat turabi qadru ma yukaddirul ma'a wa yasilu biwasitatihi ila jami'il mahalli wa yaqumu maqamat tatribi kadawratil ma'i kama innili ayyama ziyadatihi wa kama is-sayli al-mutatrabi walau ghumisan najisu bima dzukira fi ma'in kathirin rakidin
wa harraqahu sab'an wa harraqahu sab'an wa tarrabahu wa turbuhu tahurun bihasabidh dhihabi marratan wal audu ukhra wa illam yuharrikhu fawahidatun aw fi jarin jaro alaihi sab'u jarayatin husibat sab'atan wallahu a'lam. Akma wa amma muqsuhu. Faslun, ini satu fasal fi bayani izalatin najasati, di dalam menerangkan menghilangkan najis. Qala Utsmanus Suwaifi, berkata Utsman As-Suwaifi, yang dimaksud dengan najis adalah sifat yang bertemu bagi tempat, sama ada najis itu ainiyah atau hukmiyah. Tathuru al-mughalladhatu, bermula najis mughalladhah, ay ma tanjusu minat tahirati bili'abiha, apa yang menjadi najis dari barang-barang yang suci dengan sebab ludahnya binatang yang mughalladhah, ludahnya najis mughalladhah, wa bauliha, dan kencingnya, wa arqiha, dan keringatnya, wa bimulaqati ajza'i badaniha, dan dengan sempat bertemu atau menempel bagian-bagian badannya dengan perantara basah di antara dua sisi, basah dari barang sucinya, basah dari binatang mughalladhahnya, dari dua sisi. Apakah benda sucinya basah, binatang mughalladhahnya kering, atau binatang mughalladhahnya basah tapi benda sucinya kering, ada perantara basah yang memindahkan najis. Tathuru bisab'i ghasalatin, suci dengan 7 basuhan, ta'abudan, sebagai pelaksanaan ibadah atau sebagai perkara yang tidak bisa dipahami oleh akal. Amrun ghairu ma'qulin fil aqli, amrun ghairu ma'qulin makna. Jadi apa yang nggak bisa dipaham itu namanya ta'abbud. Contoh, najis disapu atau dibasuh dengan sekali hilang, tapi ini kenapa 7 kali? Ini 7 kali namanya ta'abbud, melaksanakan perintah Allah yang tanpa kita paham apa artinya, apa maknanya. Namanya amrun ta'abbudi. Nah, kalau yang kedua amrun ma'qulul makna, pekerjaan yang bisa dipaham oleh akal. Ya, tangan kita ada najis, lalu kita guyur air sekali, hilang najisnya, cukup suci, karena sudah kelihatan najisnya hilang. Tapi kalau najis mughalladhah sekali nggak cukup, 2 kali sampai 7 kali, padahal sekali udah hilang. Kenapa sampai 7 kali? Ini kita nggak paham maknanya, yang tahu hanya Allah. Namanya ta'abbudun, amrun ta'abbudi, pekerjaan yang tidak difaham oleh kita tapi Allah yang tahu.
Ya, itu namanya ta'abbud. Ya. Wa illa, dan jika tidak ta'abbud, fayakfi min haitsu zawalin najasati marratun wahidatun fa'ilnya. Nah, kalau tidak ta'abbud, maka mencukupi dari sekira-kira hilangnya najis sekali basuh. Kalau nggak mengerjakan perintah Allah itu sekalipun udah hilang. Tapi kenapa mesti 7 kali? Itu namanya ta'abbud. Amrun ghairu ma'qulil ma'na. Pekerjaan yang tidak difaham oleh akal kita. Namanya ta'abbud. Haitsu zalatil awsafu biha. Sekiranya hilang sifat-sifat dengan basuhan itu, dengan basuhan sekali. Biha bi marratin wahidah. Jadi kalau ada najis sekali basuh hilang baunya, rasanya, warnanya, bersih. Tapi ini kenapa 7 kali? Enggak ada yang paham. Yang tahu maknanya hanya Allah. Makanya dipanggil itu kerjaan amrun ta'abbudiyun. Jadi perkara yang kita lakukan sebagai ibadah yang kita tidak paham maknanya. Ya. Contoh kedua, kayak tayamum. Orang tayamum bersuci dari yang kotor, tapi tayamum pakai debu, bukan suci, tapi malah kotor dengan debu. Tapi Allah suruh, wa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau kamu nggak dapatkan air, tayamumlah dengan debu yang suci. Allah yang suruh, kita nggak paham maknanya. Itu namanya amrun ta'abudi. Ya. Banyak contoh-contoh amrun ta'abudi, perintah Allah yang tidak bisa dipaham oleh akal kita, tapi tetap kita kerjakan sebagai ibadah walaupun kita nggak paham. Ya. Ya. Ba'da izalati ainiha, setelah hilang zat najisnya. Jadi setelah hilang zat najisnya, muwafiqun lima qalahu Ibnu Hajarin fil Minhajil Qawi. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Hajar dalam kitab Minhajil Qawi. Juga Wasayyidil Murghafi, Wasayyidil Murghafi, Sayyid Murghafi mengatakan begitu. Di mana fi miftahi falahil mubtadi, dalam kitab Miftah Falahil Mubtadi, qala, keduanya berkata, yakni Ibnu Hajar dan Sayyid Al-Murghafi berkata, wa innama yu'tabaru sab'u, hanyalah dianggap dihitung 7 kali ba'da zawalil ain, setelah hilang zat najisnya. Ba'da zawalil ain, setelah hilang zat najisnya. Famuziluha, maka yang menghilangkan akan zat najis, wa in ta'addada, sekalipun berbilang-bilang, ta'addada sekalipun berbilang-bilang, wahidatun khabarnya dihitung 1. Jadi yang diitibarkan dengan menghilangkan najis dihitung 1. Wa yaktafi, dan mencukupi, bisab'i, dengan 7 kali, wa in ta'addadal waluhu, sekalipun berbilang-bilang menjilatnya, au kana ma'hu najasatun ukhra,
sekalipun bersamanya ada najis yang lain. Jadi bersama ludah anjing ada najis kencing, ada najis kotoran, sekalipun ada najis yang lain tetap dibasuh 7 kali, nggak lebih dari 7. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dan Said Al-Murghafi yang dianggap hitungan 7 kali kalau sudah hilang najis. Jadi andai kata di baju ada najis mughalladzah, ada kencingnya anjing atau babi, kita basuh pertama, kok belum hilang najisnya, masih ada. Basuh kedua, belum hilang najisnya, masih ada. Basuh ketiga, baru hilang najisnya. Ini 3 kali baru dihitung 1. Jadi hitungan 1 setelah hilang najis. Walaupun 6 kali basuh baru hilang najisnya, dihitung 1 6 kali. Jadi berapa banyak basuhan yang hilangkan najis, dihitung wahidatan 1. Ini pendapat Ibnu Hajar dan Said Al-Murghafi, ya. Walladzi tamadahul ulama, dan yang memegang akan dia oleh ulama, huwa ma sahhahun Nawawi, yang disahihkan oleh Imam Nawawi, wa qalu, dan mereka para ulama berkata, walau lam yazul ainun najasati illa bisitti ghusalatin makalan hubisat wahidatan. Seandai kata tidak hilang zat najis melainkan dengan 6 kali basuhan, umpamanya hubisat wahidatan, dihitung 1. Yang tadi saya bilang, jadi sekali belum hilang, 2 kali sampai 6 kali baru hilang, itu 6 kali baru 1. Jadi hilangnya najis baru dianggap 1 hitungan, 1 basuhan. Nah, ini menurut Imam Nawawi yang dipegang ulama. Wa sahhahahu ar-Rafi'i, mensahihkan perkataan Nawawi oleh Rafi'i fi syarh as-Shaghir, dalam syarah Shaghir al-Musamma al-Aziz, yang dinamakan kitab al-Aziz ala Wajizil Ghazali, atas kitab Wajiz Ghazali. Sama apa dikatakan, innaha hubisat sitta ghusalatin, bahwasanya dihitung sitta ghusalatin, bahasanya 6 kali itu dihitung 6 kali. Wa qawahul Asnawi. Nah, ini berbeda. Jadi kalau dalam kitab Syarh Shaghir yang ditulis Rafi'i, bahwasanya kalau ada najis mughalladzah, kita basuh pertama belum hilang, kedua belum 6 kali baru hilang, itu udah hitung 6 kali, tinggal sekali lagi pakai debu. Beda dengan Imam Nawawi tadi. Imam Nawawi mengatakan 6 kali basuh baru hilang, itu baru hitung 1. Berarti masih 6 kali basuhan. Tapi Rafi'i mengatakan 6 kali basuhan baru hilang, itu 6 kali dianggap basuhan 6 kali, tinggal tambahin 1. Itu yang diterangkan oleh Rafi'i dalam kitab Al-Aziz, adalah kitab syarahnya Imam Ghazali Al-Wajiz, ya, fi Muhimmatil Muhtad, dalam kitab Muhimmatil Muhtad. Nah, wa qala al-Bajuri, kata Bajuri, ammal wasfu, adapun sifat, falaulam yazul illa bisitti hubisat sittan, adapun sifat kalau tidak hilang dengan 6 kali, dihitung 6 kali. Sifat najis, umpama baunya dibasuh 6 kali baru hilang, itu dihitung basuhan 6 kali. Atau masih ada warnanya, dibasuh 6 kali baru hilang dengan 6 kali, dihitung basuhan 6 kali. Atau baunya dibasuh 6 kali baru hilang, itu dihitung 6 kali. Jadi di sini ada 3 bagian. Jadi zat najis dibasuh 6 kali baru hilang, Imam Nawawi mengatakan baru dihitung 1, berarti 6 kali basuhan lagi.
Imam Rafi'i mengatakan najis nggak hilang kecuali 6 kali basuhan. Sekali belum hilang, 2 belum hilang, 3 kali sampai 6 kali baru hilang. Dihitung tetap 6 kali. Tinggal ditambah lagi 1 kali dipakai debu. Dan Bajuri mengatakan kalau yang belum hilang sifatnya walaupun 6 kali dihitung 6 kali. Mama sifat najis warnanya dibasuh 6 kali baru hilang, dianggap 6 kali. Baunya najis belum hilang kecuali 6 kali, dianggap 6 kali. Itu menurut Bajuri. Jadi bukan ain tapi warna. Kalau ain itu 3-3-nya hilang. Jadi warna, bau, rasa hilang, itu namanya ainnya nggak ada. Nah, ini khilaf di dalam masalah jumlah bilangan. Ya. Ihdahunna. Ya. Salah satunya ihda sab'i walau al-akhiratu, badal daripada ihdahunna, salah satunya sekalipun yang ketujuh, salah satunya dari situ yang 7 sekalipun yang penghabisan biturobin dengan debu. Tadi umpama dibasuh sekali belum hilang, 2 kali belum hilang, 3 kali baru hilang zat najisnya. Imam Nawawi mengatakan baru 1. Tambahin 6 kali lagi. Tambahin yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, yang ketujuh pakai debu. Itu kalau Nawawi. Nah, kalau Rafi'i mengatakan 6 kali basuh baru hilang, dianggap 6. Tinggal sekali lagi. Airnya pakai debu dicampurin, yang ketujuh sudah selesai. Ini khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ya. Biturabin itu dengan debu. Mamzujin biturabin, yakni salah satunya dicampur airnya dengan debu. Tahirin, yang suci, dicampur debu yang suci. Lakin al-aula ula, kan tetapi yang lebih utama yang pertama. Jadi yang bagus air yang campur debu yang pertama. Air pertama campur debu lalu diguyur tempat yang kena najis mughalladh. Nah, yang kedua, ketiga sampai ketujuh air murni. Itu lebih utama yang pertama. Walhasilu annal masjalahu salasu kaifiyatin. Kesimpulannya bahwa mencampur debu itu ada 3 cara. Ada 3 kaifiyat, 3 cara. Al-ula yang pertama, ayyum zajal ma'u biturab ma'an. Yang pertama bahwa yum zaja, dicampurkan debu itu dengan air berbareng. Ini air, debu diaduk, masukin debu ke air, diaduk. Udah diaduk baru diguyur tempat yang najis. Itu cara pertama, mencampur air dan debu secara bersamaan, berbareng. Tsumma yudha'a ala maudhi'in najasah. Lalu keduanya, air dan debu ditaruh di tempat najis. Hadhihi afdalu kaifiyatil masjid. Inilah yang paling afdal cara mencampur debu dengan air. Jadi airnya, debunya ditaruh di air, diaduk, udah keruh baru taruh tempat najis. Itu yang paling afdal cara mencampur. Ya. Ya. Bal mana al-Asnawi ghairu hadal kaifiyah. Bahkan melarang Asnawi bukan cara ini. Cara ini saja yang boleh. Yang lain enggak boleh. Kata Asnawi. Jadi campurin bareng-bareng debu dan air, setelah keruh dituangin di tempat najis. Cara ini saja yang boleh kata Asnawi, yang lain enggak boleh. Wa fi hadhil halati law kanatil awsafu mawjudatan. Dan pada cara ini
jikalau ada sifat-sifat najis itu ada min ghairi jirmin, tanpa rupa, tanpa bentuk, wa subba alaihil ma'u, dan dituang air al-mamzuju yang dicampur debu, fa in zalat, maka jika hilang, bitilkal ghaslati, dengan basuhan itu, husibat, dihitung, wa illa fala, kalau nggak hilang, nggak dihitung. Jadi kalau dengan air yang dicampur debu dituang ke najis, nah dengan air itu hilang najis, baru dihitung. Nah kalau umpama nggak dihitung, campur lagi air, dituang di tempat yang najis, yang kedua baru hilang, nah dua itu dianggap satu, baru sah. Jadi basuhan mencampur air dengan debu kalau hilang air najis. Sekali hilang sudah, dua kali baru hilang, dianggap dua kali satu basuhan. Ini fal murad bil ain, yang dimaksud dengan benda najis, fi qaulihim, pada perkataan mereka, muzil aini wahidatun. Jadi menghilangkan ain itu dihitung satu basuhan. Jadi dengan kita guyur hilang zat najisnya, baru satu dihitung. Ya. Wa in ta'addada ma yasmalul awsafa, dan sekalipun berbilang-bilang apa yang meliputi sifat-sifat najis. Kan sifat najis 3, baunya, warnanya, rasanya. Basuh sekali hilang 3-tiganya, sudah dianggap hilang zatnya. Basuh sekali baru hilang warnanya, baunya belum hilang, masih belum dianggap hilang. Jadi sekali basuh hilang 3 sifatnya, itu baru dianggap satu basuhan. Ya, wa illam yakun jirmun, sekalipun enggak ada bendanya. Ya, dia guyur sekali hilang baunya, tapi rasanya masih ada, walaupun bendanya udah enggak ada, tetap mesti diguyur lagi. Andai kata hilang baunya, rasanya, warnanya nggak hilang, mesti diguyur lagi sampai warna hilang. Jadi yang dianggap hilang air najis kalau hilang 3 sifat. Nah, makanya berbilang-bilang basuhan kalau masih ada sifat najis tetap dianggap belum hilang. Nah ini cara yang pertama, dicampur ya, dengan debu. Sampai terlalu siang. Iya. Wallahu a'lam. Jadi kita sampai situ cara yang kedua nanti, halatus saniyah. Ya, pegang. Wallahu a'lam bishawab.